jika di jaringan ini aktif, maka secara otomatis orang lain akan tetap terhubung ke WiFi kita. Kenapa? Karena dia telah mengaktifkan jaringan baru di WiFi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan berbagi pada kalian, yaitu bagaimana cara untuk mengamankan WiFi atau bagaimana cara untuk menyeting WiFi kita agar tidak mudah dibobol oleh orang lain. Nah, kenapa kita harus menyeting WiFi kita? Karena ada beberapa aplikasi yang berjalan di Windows atau PC itu dapat mengetahui password dari WiFi kita atau dapat mengetahui sistem keamanan di WiFi kita. Maka untuk itu di sini saya akan membagikan beberapa langkah untuk mengamankan WiFi kita. Namun sebelumnya kita harus terhubung dulu ke WiFi. Di sini saya aktifkan dulu WiFi-nya. Kemudian jika kalian sudah tersambung, nah langkah selanjutnya untuk menyeting WiFi kita akan masuk pada browser Google Chrome. Jadi untuk kalian bisa menggunakan browser apa saja. Karena di sini saya lebih menyukai Google Chrome, jadi di sini saya gunakan browser Chrome. Kita buka saja. Di sini kita akan masukkan IP address dari modem ZTE, karena di sini saya menggunakan modem ZTE. Jadi saya masukkan saja 192.168.1.1. Jadi ini adalah IP address dari modem ZTE. Jika sudah, kalian masuk. Dan kita akan diarahkan ke dashboard login seperti ini. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa komentar yang ada di video saya sebelumnya. Ada yang bertanya, "Bang, kenapa saya sudah memasukkan IP address-nya, tapi saya tidak mendapatkan internet, atau saya tidak dapat masuk ke IP modem ZTE-nya?" Nah, jika kalian mengalami masalah seperti itu, maka pada bagian ini, kalian coba masuk pada tab baru. Kalian buka seperti ini. Di sini kalian masukkan saja tab baru. Lalu di sini kalian ketikkan google.com. Jadi kalian ketikkan saja google.com. Lalu kalian masuk. Pada pencarian Google ini, di sini kalian masukkan saja IP yang tadi, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita coba masuk. Langkah selanjutnya di sini kalian pilih 192.168.1.1.1. Jadi yang ini. Kalian pilih yang ini. Nah, jika sudah masuk seperti ini, di sini kalian pilih lagi 192.168.1.1. Kalian masuk pada 192.168.1.1 admin. Jadi kalian masuk. Maka kita akan diarahkan ke dashboard modem ZTE-nya. Jadi seperti itu jika kalian mengalami masalah saat login di modem ZTE-nya. Kemudian pada bagian ini, jadi di sini kita masukkan saja untuk password adminnya. Nah, password admin dari modem ZTE itu ada dua. Jika bukan user, pasti admin. Itu adalah password admin dari semua jenis modem. Kemudian di sini kita masukkan saja pada bagian username, kita ketikkan user. Seperti ini untuk hurufnya huruf kecil. Kemudian pada bagian password kita ketikkan lagi user. Kita samakan seperti yang ada di atas. Untuk hurufnya huruf kecil juga. Jika sudah, kalian login. Nah, kemudian, jika kalian mendapatkan masalah seperti ini atau masalah error seperti ini, kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu pada bagian username ini kita isikan admin dan pada bagian password kita isikan admin. Kemudian pada bagian password kita samakan seperti yang ada di atas, admin. Jika sudah, kalian login. Nah, langkah selanjutnya, jika kalian masih mengalami sama seperti ini, error, maka password admin ini telah diganti sebelumnya. Jadi saya sudah mengganti password ini. Lalu bagaimana jika kalian lupa dengan password adminnya? Maka jika kalian lupa dengan password adminnya, kita akan masuk dengan menggunakan pada username ini, kita masukkan admin. Lalu pada bagian passwordnya kita masukkan Telkom DSO 123. Untuk huruf T-nya itu kita gunakan huruf kapital atau huruf besar.
Untuk yang selanjutnya kita gunakan huruf kecil semua. Jadi seperti ini. Telkom huruf besar. Kemudian untuk yang selanjutnya kita gunakan huruf kecil semua. Lalu di sini kita pilih login. Maka dengan begitu kita telah berhasil masuk pada modemnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat settingan atau kita akan membuat setelan pada modem ini agar tidak mudah dibobol oleh orang lain. Langkah awalnya kalian masuk pada bagian network, kalian pilih. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk pada SSID setting. Jadi yang pertama kita amankan pada bagian SSID settingnya. Nah, pada bagian SSID setting di sini kita akan membuat setelan di mana WiFi kita tidak terlihat atau tidak dapat dilihat oleh orang lain. Maka dengan begitu kita akan mengaktifkan hide SSID-nya. Jadi di sini untuk hide SSID-nya kita aktifkan. Nah, setelah kita aktifkan hide SSID-nya, jangan lupa kalian pilih submit untuk menyimpan settingan ini. Namun di sini saya tidak akan memilih submit karena kenapa? Jika saya memilih submit, maka WiFi ini akan merestart. Maka untuk itu saya belum memilih submit. Nah, jadi langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus menyembunyikan dari WiFi kalian. Kalian pilih hide SSID. Jika sudah kalian aktifkan, lalu kalian submit, maka pada bagian WiFi ini, di sini jaringan WiFi kalian tidak akan terlihat. Untuk jaringan Asika yang ini itu akan tidak terlihat oleh orang lain. Jadi itu langkah yang pertama. Kemudian kita akan membuat langkah selanjutnya, di mana pada maksimum challenge di sini kalian sesuaikan dengan pengguna yang ada di rumah kalian. Jadi jika pengguna di rumah kalian hanya 5 orang atau hanya 3 orang, di sini kalian gantikan saja 3. Lalu jangan lupa kalian submit. Nah, kenapa pada bagian maksimum challenge di sini kita gunakan 3? Karena jika di sini kita batasi hanya 3 orang saja, maka akan secara otomatis jika ada 4 orang yang menggunakan WiFi kita atau dia tahu password WiFi kita, dia tidak dapat tersambung ke WiFi kita. Karena di sini kita membatasi hanya 3 orang saja atau 3 device saja. Jadi langkah yang kedua, kalian batasi pada maksimum challenge di sini. Nah, langkah selanjutnya, maaf, di sini saya coba masuk lagi. Saya coba masuk lagi. Ya, jadi di sini yang pertama tadi kita aktifkan dulu hide SSID-nya. Kemudian pada maksimum challenge di sini kita batasi sesuai dengan pengguna yang ada di rumah kita. Nah, langkah berikutnya jika kalian sudah membuat settingan yang di atas, pada bagian SSID name di sini kita ganti. Kenapa pada bagian SSID name-nya kita ganti? Agar supaya jika ada orang lain yang pernah terhubung ke WiFi kita, maka saat dia masuk lagi ke WiFi kita, maka dia tidak akan terhubung. Jadi kita harus ganti nama ini. Jadi seperti itu langkah pertama untuk mengamankan WiFi kita. Nah, langkah selanjutnya masih pada SSID setting ini. Jadi masih tetap pada SSID setting ini. Kita masuk lagi pada host SSID, kita pilih. Lalu kita pilih SSID 2. Nah, jika kalian menemukan di SSID 2 ini ada yang aktif atau enable SSID-nya tercentang seperti ini, padahal bukan kalian yang mengaktifkannya, maka di sini kalian matikan untuk kotak checklist-nya. Jadi di sini kalian matikan, ingat, jika kalian menemukan seperti ini, maka kalian matikan lalu kalian pilih submit. Kenapa? Jika bukan kalian yang melakukannya, maka ada orang lain yang telah mengaktifkan SSID 2. Jadi pada bagian SSID 2-nya kita perhatikan juga. Selanjutnya, kita masuk lagi pada SSID 3. Pada SSID 3 ini sama, di sini ada aktif lagi, maka dengan begitu kita harus tetap mematikannya. Lalu jangan lupa kalian pilih submit. Kemudian kita masuk lagi pada SSID 4. Seperti ini.
Di sini untuk SSID 4-nya tidak aktif, artinya tidak ada yang mengaktifkan di jaringan SSID 4-nya. Nah, kenapa kita harus memperhatikan SSID 2, SSID 3, dan SSID 4? Jika di jaringan ini aktif, maka secara otomatis orang lain akan tetap terhubung ke WiFi kita. Kenapa? Karena dia telah mengaktifkan jaringan baru di WiFi kita. Jadi solusinya kalian matikan jika bukan kalian yang melakukannya. Nah, jadi cukup sekian untuk pada bagian SSID settingnya. Dan saya akan membuat settingan keamanan selanjutnya untuk pada bagian security, access control list, dan associate device. Jadi untuk video ini saya baru membahas untuk SSID settingnya, kemudian saya akan membuat setelan keamanan di video selanjutnya. Jadi seperti itu langkah pertama untuk mengamankan WiFi kita dari pembobolan WiFi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.